Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peternak kambing di seluruh Indonesia, semoga sehat selalu. Pada pagi hari yang cerah ini kita lagi ngecek kandang ya. Ini lagi ngasih pakan cemple-cemple kita ya, jadi ini cemple-cemple usia kurang lebih 2 bulan ya. Ini usia kurang lebih 2 bulan karena hampir bersamaan ya lahirnya, ini cuma selisih hari saja, nggak sampai selisih bulan ya. Untuk indukannya kita jadikan satu koloni ya. Jadi untuk SOP di kandang kita, ketika cemple sudah menginjak umur 2 bulan, nah itu indukannya kita koloni seperti itu ya. Jadi ini semua kandang koloni teman-teman, kandang koloni untuk indukan-indukan yang cemplenya sudah berusia 2 bulan ya. Ini kenapa kita koloni, tujuannya adalah nanti supaya anaknya ini lebih sehat, indukannya juga lebih sehat, bisa bergerak bebas. Dan itu di sana itu pintunya kita kasih lubang teman-teman, itu kita kasih lubang supaya cemplenya itu bisa keluar masuk dengan bebas seperti ini ya. Ya ini misah sendiri ini cemplenya, indukannya padahal di sana semua indukannya kurang lebih sekitar berapa ya itu ya, 7 atau 8 ya itu. Nah, ini anak-anakannya ya, itu juga lagi main-main seperti itu teman-teman. Nah, selain kita lubangi seperti itu, nanti di luar kandang kita sediakan pakan yang di bawah seperti ini teman-teman, supaya nanti ketika cemple ini kelaparan dia langsung bisa makan ya. Kadang cemple ini juga lari ke sana kemari ya, ke ini kebun. Kebetulan di sekitar kita ini masih banyak lahan kosong, banyak rumput-rumput liar ya. Ya di sekitar sana masih banyak rumput liar. Jadi kadang cemple ini kalau dia pengen main ya main ke kebun, dia nyari rumput sendiri. Nanti tahu-tahu perutnya pulang sudah kenyang ya. Pulang dari kebun perutnya sudah kenyang dengan rumput. Jadi kita biarkan cemple kita itu milih sendiri teman-teman, apa kebutuhan pakan yang dia inginkan ya. Untuk konsentrat dan ampas itu pakan tambahannya adalah ampas jagung sama konsentrat ya, karena mengandung protein tinggi supaya cepat gemuk. Nanti kalau dia sudah kenyang makan itu, nanti kemudian dia akan nyari rumput sendiri teman-teman, nyari rumput di sekitar kandang yang tumbuh liar ya. Jadi memang kita umbar ini cemple ini. Nanti pulang-pulang dia perutnya sudah kenyang, sudah kenyang dengan rumput, sudah kenyang dengan konsentrat sama pakan tambahan ya. Ini ampas jagung sama konsentrat teman-teman, pakan tambahannya. Nah, ini kalau udah kenyang seperti itu dia akan cari tempat lain ya, akan nyantai-nyantai di situ, kadang cari rumput di sana ya. Kita sediakan air minum juga ya di situ. Nanti kalau dia haus biar nyari minum sendiri. Nah, dengan cara seperti ini indukannya juga akan lebih tenang teman-teman, tidak terlalu diganggu sama cemplenya. Indukannya ketika makan juga tenang ya. Itu indukannya salah satu contoh kambing yang tenang itu seperti ini teman-teman. Ketika kita datang ke kandang, dia tidak teriak-teriak, dia tidak
langsung berdiri ya. Kalau langsung berdiri terus kemudian teriak-teriak, itu tandanya kambingnya kelaparan. Tapi kalau kambingnya tenang-tenang seperti ini, anteng-anteng kalau bahasa Jawanya ya, jerum anteng seperti ini, bisa dipastikan kambing itu di kandang merasa nyaman ya. Merasa nyaman, pakannya cukup, tempat beristirahatnya juga cukup, sehingga dia tenang. Tidak teriak-teriak, tidak bertengkar. Ya, bisa dilihat teman-teman, kambingnya tenang-tenang karena pakannya tercukupi. Kemudian cemplenya juga tidak ngerusui kalau bahasa Jawanya. Ya, cemplenya makan sendiri di sana, nanti dia kalau mau nyusu tinggal masuk ke kandang, ke indukannya. Ya, jadi ini cemplenya juga nyusu ke induknya. ASI eksklusif biar cepat gemuk teman-teman. Karena kalau didot itu juga kurang bagus kalau menurut saya, pengalaman kita ya. Didot meskipun dengan dot susu sapi itu pertumbuhannya beda. Kalau langsung ikut induknya akan cepat gemuk ya, cemple-cemple itu. Ini kurang lebih 2 bulanan. Nah, sebagian ini sudah ada yang kawin teman-teman. Jadi untuk cemple yang sudah agak besar ya, seperti itu ya, itu kemarin indukannya udah kawin ya, itu indukannya itu. Jadi nanti dengan cara seperti ini, proses perkawinan, proses birahi juga akan lebih cepat teman-teman. Jadi target kita anak ini umur 2,5 bulan, indukan yang ini sudah kawin, sehingga nanti dalam waktu 2 tahun indukan di sini bisa beranak 3-4 kali ya, karena siklusnya kita percepat dengan cara metode seperti ini. Anak umur 2,5 bulan, indukan sudah kawin, sehingga ketika nanti pas nyapehnya kita umur 4 bulan, ketika anak sudah benar-benar mandiri, badannya sudah gemuk, kemudian makannya sudah banyak ya, sudah mandiri pokoknya, nanti akan kita sapeh. Dan target kita ketika waktu nyapeh tersebut, indukan sudah dalam keadaan hamil. Nah, ini pejantannya kita dekatkan di sini supaya nanti ketika ada indukan kita yang birahi akan kelihatan di sini, supaya nanti ketika ada indukan kita yang birahi akan kelihatan, akan direspon oleh pejantan yang ada di sini ya. Biasanya akan teriak-teriak teman-teman. Kalau di sini ada betina yang birahi, biasanya betinanya akan teriak-teriak, kemudian ekornya ipat-ipit, bergetar ekornya. Kemudian jantan yang ada di sini akan teriak-teriak juga karena mencium aroma birahi yang dikeluarkan oleh sang betina ya. Jadi jantan ini punya indera penciuman yang sangat kuat. Ketika dia mencium bau birahi sang betina, dia akan merespon juga teman-teman. Nah, pada waktu itulah nanti kita akan kawinkan, dan kemudian kita akan catat tanggalnya dengan patokan catatan tanggal kawin tersebut. Nanti kita akan bisa memprediksi kapan betina itu akan melahirkan. Jadi betina-betina di kandang saya ini semuanya sudah tercatat, recordingnya jelas untuk tanggal kawinnya, sehingga kapan dia lahir kita tahu ya, hari apa dia akan lahir. Kita hitung dengan rumus Excel, 149 hari setelah perkawinan bisa dipastikan indukan akan melahirkan. 149 hari setelah proses perkawinan. Nanti kita kalau ngitungnya pakai Excel nanti akan muncul tanggalnya sendiri ya. Biasanya kalau meleset cuma
selisih 1 hari 2 hari ya. Kebanyakan tepat waktu teman-teman untuk prediksi kita. Prediksi kapan indukan ini akan melahirkan, sehingga di hari tersebut kita bisa waspada, bisa jaga-jaga. Oh, nanti malam indukan kita mau ada yang melahirkan, jadi nanti malam kita ronda teman-teman ya, kita sering kunjungi kandang kita, supaya nanti ketika terjadi proses melahirkan yang susah, butuh bantuan, itu indukan dan cempleh bisa terselamatkan. Kadang ada juga teman-teman indukan itu yang butuh bantuan kita ketika pada saat melahirkan, karena mungkin anaknya terlalu besar, ada juga yang kecepit ya, seperti itu ya. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam proses melahirkan, seperti kecepit cemplenya, seperti keinjak cemplenya, itu bisa kita minimalisir dengan cara seperti itu ya. Kita mengetahui kapan indukan kita melahirkan. Oke, demikian sampai di sini dulu teman-teman sharing kita. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Jadi saya minta tolong di subscribe supaya kita lebih bersemangat ketika berbagi video kepada teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.